Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras. Masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman kasam yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Cie, baru pulang libur nih, kalian libur kemana sih cuy hari ini? Masya Allah. Kasam tadi ke KJRI ya, cuma tutup. Balik lagi ya, nantilah ya, besok lah kayak Tisam mau ambil paspor. Kaisam tuh ganti paspor elektronik coy, udah jadi, tinggal ambil. Kaisam lagi santuy ini di kamar sambil gibah aja. Yuk, ada pembahasan yang menarik nih yang perlu kita bahas. Ada beberapa kasus yang ada di Hong Kong, mungkin kalian, Kaisam kenapa sih Kaisam, nanti aja lah, tunggu Kaisam bahas ya cuy ya. Kalau misalkan kalian lihat ya, tadi kan di di berita ya, pagi ini beritanya ada Siupa sama Gogofan itu kan, kayak game gitu kan. Wis Siupanya wis berkelahi itu sekarang udah nggak perlu gulet-guletan, berkelahi dalam mobil aja udah bisa sekarang di Hong Kong. Mantap, is the best ya kan. Kalian lihat nggak beritanya nih? Kaisam kasih tahu videonya ya. Ini loh cuy videonya, ya kan? Ini kan Siupa nih kan, ini ada Gogofan kan. Nah itu ditabrak loh. Kenapa itu Kaisam? Nah kita lihat dulu ya. Itu kan maju supaya, terus dia ambil arah lagi, balik, dijendong lagi. No ya pinter ya kan. Nggak mandeng ini mobil apa gitu kan. Siupa cuy. Wis keren ya kan. Ada aja yang memvideokan tuh ya, paparazzi itu ya cuy ya. Glontrang gitu kan, banyak senjatanya yang jatuh ini. Hebat nih supirnya, cuma mainin dari mobilnya aja, terus mundur lagi, tabrak lagi. Ya bener ya, hebat nih kalau bertengkar kayak gini nih. Nah ini kejadiannya 36 detik ya cuy ya, jadi sangat cepat banget. Jadi ada mobil Gogofan nih cuy, menghadang Siupa ini. Diadang nih Siupanya, mau dibegal ya Kaisam. Begal di Hong Kong siang hari ya. Jadi nih Gogovannya nih Gogofan ini kan mobil yang hitam ya, Honda ya. Ini menyetop si Siupa ini cuy. Wis keren. Kenapa kok bisa di stop ya Kaisam ya? Terus turunlah beberapa orang di situ bawa senjata ya. Ada yang bawa pentungan ya kan. Ibaratnya mau ada kasus dengan yang supir Siupa ini. Ini kejadiannya di Yunlong ya. Ini kejadiannya di daerah Tautong ya, Yunlong. Sekitar pukul 10.49, polisi ini menerima laporan bahwa ada pertikaian dua mobil nih antara Siupa dan Gogofan ya cuy ya. Nah di situ aksi heroik si Siupanya ini menabrak Gogofan yang menghadang di depannya ya cuy ya. Semuanya barang-barang senjata-senjatanya pada jatuh. Jadi 4 orang yang turun ini ditabraklah mobil Gogovannya, pak gitu kan. Yo takut ya. Kita walaupun ngelihat Siupa kayak gitu ya, kalau ditabrak ya bahaya juga ya kan. Siupanya pinter juga nih, berani banget ya. Kok bisa ya kan? Iya katanya cuy. Yang ngendarain Siupanya ini. Ini sugar daddy ya. Nabrak, maju, terus balik lagi, terus akhirnya meninggalkan lokasi tersebut ya. Kalau misalkan kalian tahu ya, Siupanya kayak remek cuy kayak gini. Ada bahaya Kaisam ya. Kenapa? Itu di dalamnya ada penumpangnya nggak ada ya. Nah, setelah terjadinya tersebut di jam 12.15, polisi ini menyelidiki dan menemukan Gogofan itu di perumahan Lam Hau Sun ya cuy ya. Di Yunlong itu juga sekitaran situ. Nah, kenapa sih Kaisam? Permasalahannya apa? Biasa cuy, gangster atau triad ya. Jadi yang supir Siupa ini adalah gengnya si A misalkan. Nah, yang pakai Gogovannya ini gengnya si B. Nah, mereka ini ada pertikaian bisnis di Perbus Minian. Ini tentang Siupa. Jadi Siupa juga punya geng-gangsternya coy. Ini kelompoknya ini. Jadi mereka itu bersaing secara gangster lah coy. Ini kubu ini ya kan. Nah mungkin diutuslah tuh si Gogovannya untuk memberikan efek ya kan kepada si supir Siupa ini ya kan, untuk memberikan penekanan gitu. Kalau misalkan kita tuh bukan orang yang
apa namanya, cemen gitu ya cuy ya. Tapi pinter juga nih ya kan, namanya juga gangster gitu cuy ya kan. Dia akan berusaha berani untuk melawan semuanya gitu kan, namanya juga gangster ya nggak ada takutnya. Ngeri ya Kak Isam ya kalau kayak gitu supir Supa aja gangster. Ya iya. Ini di Hong Kong tuh Triadi tuh apa namanya, udah nggak asing ya cuy ya. Triadi itu apa Kak Isam? Triadi itu gangsternya Tiongkok, banyak banget ya di apa namanya, di Hong Kong ini. Nah Kak Isam kalau misalkan gangster tersebut itu biasanya tuh tugasnya ngapain? Nah, Kak kasih tahu ya. Kak baca nih. Jadi gangster ini kerjanya cuy, pemerasan, terus pembunuhan, terus penyerangan, terus perdagangan, TPPO ini kan, terus perjudian ilegal, penjualan seksual, ya pokoknya yang jelek-jelek, narkoboy itu kan. Nah itu tugasnya gangster itu. Nah itu banyak ya di luar sana yang apa namanya, yang ikut grup-grup seperti itu. Jadi ya begitu cuy. Jadi pertikaian tentang apa namanya, tentang gangster ya. Jadi polisi ini menangkap pelaku itu tadi ya, yang di Lam House Sun itu umurnya 30 sama 37 tahun dengan dugaan kepemilikan senjata tajam dan mengendarai secara ugal-ugalan. Jadi mereka sedang diadili sama polisi, termasuk supir Supa itu pun ditangkap ya cuy ya. Nah itu jeratnya ya kan, di public place. Nah itu ya, kita tinggalkan Supa. Nah ini ada kejadian juga di North Point ya kan, ada yang jatuh apa bunuh diri si Kaisam. Di mana sih Kaisam baca ya, oh ternyata ini terjadinya di North Point yang di itu loh cuy, di kalau kalian naik tank-tank ya pengkolannya itu kan. Nah di situ tuh pengkolan yang dekatnya penjual daging babi di situ. Nah di situ kan ada Yok Fong. Nah di atasnya itu ada perumahan. Nah di situ ternyata benar ada yang jatuh cuy. Nah polisi ini menerima laporan di jam 4.20 cuy. Ada wanita yang terjatuh di bawah ya, pas banget tuh di depannya apa namanya, di depannya Yok Fong ya, di wilayah pasar North Point itu, di sebelah pojoknya di sana yang pas di tikungan tank-tank itu. Nah, di situ cuy, jatuh. Kenapa itu? Ternyata yang jatuh itu Bobo cuy, umurnya 90 tahun. Itu saat dia mau mengambil apa namanya, jepitan baju di Longsam itu, di jemuran baju. Namanya juga Bobo-Bobo gitu ya cuy, 90 tahun. Nah maka dari itu nih kalian yang punya nenek-nenek ya, kalau misalkan nenek-nenek itu kan kadang ngeyel ya kalau dikasih tahu. Udah biar kita aja yang jemur atau kita yang ngambilin gitu kan. Nggak mau dengerin omongannya kita. Nah ini 90 tahun coba ngambil cap, ujung-ujungnya jatuh dan diklarifikasi meninggal dunia ya cuy ya. Jadi memang ini bukan melompat diri, tapi ini jatuh karena ngambil cap jemuran yang ada di North Point itu. Oke, terus ada kabar lagi apa kayak Isam? Itu kayak Isam geng-geng yang sering ini joget-joget di jembatan Mongkok itu. Tadi itu ada tuh pemeriksaan kayak Isam, ditegur sama Pak Dek. Itu kenapa ya Kak Isam? Oh maksud kalian ini nanti kayak Isam dibully lagi nih, dikirainya kayak Isam sirik ini kan ada dua Pak D nih ya kan, lagi ngecek sun fencing ya, mbak-mbak yang bergoyang itu kan. Nah itu apa Kak Isam? Ya itu mah apa namanya, teguran secara normal aja sih cuy. Biasanya kalau misalkan ada pemeriksaan itu sun fencing, high pinto ya kan. Nah itu hanya pemeriksaan aja, apakah si pekerja migran ini punya majikan atau enggak. Kalau misalkan dia punya majikan, ya sudah dikembalikan lagi. Itu adalah proses yang sangat wajar banget. Mungkin mbaknya menarik perhatiannya luar biasa ya kan, dengan rok mininya gitu kan, egal-egal di jembatan Mongkok. Mungkin diperhatikan sama Pak D gitu kan. Coba dicek ini kosongan atau enggak ya kan. Akhirnya ditegur dan diminta sun fencing. Mbaknya bisa mengeluarkan sun fencingnya, dicek. Oh ternyata ini masih resmi, misalkan ini punya majikan, ya sudah dikembalikan lagi. Itu adalah SOP biasa pemeriksaan polisi ya cuy ya. Jadi buat kalian juga yang diperiksa-periksa KTP-nya, saat diperiksa seperti itu nggak apa-apa, kalian kasihkan saja. Terus Kak Isam, itu polisi tuh menghubungi siapa? Menghubungi imigrasi. Biasanya terhubung dengan imigrasi nih, kira-kira KTP kalian ini benar-benar KTP punya majikan atau enggak. Kalau misalkan terdetek kalian masih punya majikan, ya dikembalikan lagi, nggak apa-apa. Ya jadi kalian nggak usah takut, nggak usah panik. Makanya mbaknya ini yang joget-joget ini ya senang-senang aja gitu kan, menyerahkan KTP-nya. Karena apa? Karena dia resmi, dia punya majikan. Jadi
it's okay gitu kan. Nah, kalau misalkan dicek KTP-nya ternyata overstay, ya langsung ditangkap polisi. Ya walaupun nanti yang overstay ditangkap polisi itu pasti dia akan dikeluarkan dengan jaminan gitu kan, pasti akan ditanya, "Kamu mau stay di sini atau mau pulang?" Itu adalah pertanyaan yang sangat wajar. Tapi buat kayak Sam ya, buat kalian ya yang, apa namanya, yang overstay, saat sudah ditangkap, ya Sam sih berharapnya kalian tidak mengajukan paper ya, karena semakin sulit banget cuy pengajuan paper di Hong Kong ini ya. Jadi kalian jangan kemakan rayuan tai kace di luar sana. Kemarin juga ada tuh yang, apa namanya, lucu kemarin itu, kayak Sam itu di-push ya oleh tai kace. Sam sih nggak takut ya sama mereka tuh. Ceritanya Sam itu mengupload sebuah konten VT ya, di mana di situ ada foto mbaknya yang lagi Saiwon gitu coy. Terus di posting di, apa namanya, di Facebooknya Sam. Terus ternyata mbaknya itu dipecat gara-gara fotonya itu diupload sama Sam. Katanya coy. Sampai pada akhirnya mbaknya itu nuduh temannya yang laporin ke Sam. Sam dari mana foto itu? Ya nggak tahu kan, banyak ya yang nge-share ke Sam. Sam juga bukan hanya itu aja foto yang ada itu. Banyak juga ya kan. Katanya, ya Tisam matiin rezekinya orang lah. Rezeki yang mana yang saya matikan ya kan. Ya kalau misalkan kamu diusir sama tai kace ya berarti tai kace udah nggak butuh kamu loh. Itu kan konsekuensinya kalian bekerja secara ilegal, ya kan? Akhirnya dia nuduh temennya aja, temennya tuh apa nangis-nangis sama Sam. "Kayak Tisam tolong take down, tolong take down." Kasihan, ya kan? "Kalau ya Tisam nggak nge-take down itu video, saya poking kamu." Dalam hati, ya poking aja, ya nggak sih? Emang saya takut, ya kan? Ya udah kalian ilegal itu banyak tingkah aja. Ya jadi buat kalian tuh, apa namanya, yang tai kace di luar sana itu ya. Jadi akhirnya karena Sam itu ngelihat dianya kasihan gitu kan di kosan itu diserbu sendirian, jadi ya udah Sam take down deh, nggak apa-apa ini demi kamu supaya kamu nggak nangis lagi. Padahal kenal aja kagak, ya kan? Nah ini buat, apa namanya, peperan-peperan di luar sana itu yang benci sama Sam ya nggak apa-apa. Orang kalian ibaratnya cuci piring ya ibaratnya dari sini kita tahu gitu kan kalau restoran itu sebenarnya takut kalau misalkan fotonya di-show up. Ya gimana nggak takut kalau kalian kenal restoran kalian itu akan di-fudge puluhan ribu Hong Kong dollar, bahkan ratusan ribu Hong Kong dollar. Jadi lebih baik mem-fire kalian gitu daripada mempertahankan kamu sedangkan videonya udah ya Tisam up gitu. Lucu. Aduh. Makanya kemarin itu kayak Sam diasu-asuin, ya nggak apa-apa, ya kan? Ya nggak apa-apa, saya akan ngomong selagi itu memang benar orang pekerjaan ilegal ya akan saya katakan ilegal ya. Walaupun saya dibenci gitu kan, it's okay, nggak jadi masalah. Jadi buat kalian pesennya kayak Sam, jangan lama-lama kalian paper sama overstay itu. Jangan nunggu sakit dulu, ya. Kalian mau ngejar duit berapapun di sini, kalau misalkan cara kalian ilegal, nggak ada aja duitnya. Nggak percaya. Tanyakan pada hatimu sendiri. Bagaimana? Ya Tisam menyebalkan kan? Iya. Pokoknya jangan gentar ya cuy ya. Nah itu gibah kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga apa namanya memberikan informasi kepada kalian. Nah mungkin itu sharing Sam hari ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.